lainnya. Kalau kita lihat perekonomian daerah masih tumbuh positif, tapi masing-masing wilayah punya tantangan dan karakter tersendiri. Pulau Jawa tetap jadi kontributor utama dengan pangsa 56,9% terhadap ekonomi nasional dan tumbuh 5,2%. Ini Pak Tito yang mesti kita rubah, Pak. Ini kan orang menuduhnya Jawa sentris kalau gini kan. Jadi pangsanya tetap aja 56%. Ini coba digeser bertahun-tahun tapi nggak bisa. Jadi nanti kalau daerah-daerah yang punya dana lebih, coba digalakkan pertumbuhannya di sana, atau daerah-daerah yang punya potensi bisa tumbuh kencang, coba didesain tumbuhnya lebih cepat lagi. Kalau enggak, kita akan seperti ini terus, Pak. Jawa sentris, seolah-olah nanti kalau ada apa-apa, daerah akan protes ke pusat, Pak. Tapi ini ke depan akan kita usahakan terus penguatan pertumbuhan di luar Jawa. Di Jawa, hampir separuh ekonomi bergerak di sektor pengolahan yang masih solid. Sumatera dan Kalimantan tumbuh dari pertanian dan perdagangan, tapi ke depan dua wilayah ini harus terus diperkuat supaya pertumbuhannya lebih merata dan tidak bergantung pada komoditas saja. Jadi untuk daerah-daerah yang punya uang banyak karena komoditas, coba mulai pikir pelan-pelan diversifikasi ke arah yang bukan komoditas saja. Nanti kalau komoditasnya habis, Anda punya sumber pendapatan baru. Jadi harus berani invest jangka panjang. Uangnya jangan dianggurin. Kalau punya uang banyak, mulailah invest di industri dan lain-lain. Utamanya di sumber daya manusia di daerah itu. Sulawesi tumbuh paling tinggi, ditopang hilirisasi industri. Dan ini bukti nyata bahwa strategi nilai tambah di daerah memang berhasil. Tinggal dijaga supaya pertumbuhannya berkelanjutan. Sulawesi sudah puluhan tahun tumbuhnya di atas 7% terus. Jadi ini harus ditiru oleh daerah-daerah lain. Maluku, Papua, dan Bali Nusa Tenggara juga mulai bangkit, masing-masing dari industri pengolahan dan pariwisata. Tapi ingin saya tekankan, berbagai risiko harus tetap diantisipasi. Karena itu, Pemda perlu terus menstimulasi perekonomian di daerahnya lewat belanja yang cepat, tepat, dan produktif. Next. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, secara umum inflasi di daerah masih dalam tren terkendali. Dari 38 provinsi, 37 diantaranya mencatat inflasi positif. Hanya Maluku Utara yang mengalami sedikit deflasi. Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional, artinya pengendalian harga di daerah berjalan cukup baik. Saya ingin cerita sedikit kenapa inflasi itu penting. Yang pertama, inflasi itu bisa menjaga stabilitas sosial politik. Jadi salah satu rahasia kenapa Pak Harto bisa bertahan 32 tahun adalah beliau bisa menjaga stabilitas harga beras utamanya. Yang lain akan ikut harga beras. Jadi inflasi ini amat penting sekali juga untuk meningkatkan popularitas pemimpin daerah. Kalau di daerahnya harganya nggak terkendali, pasti nanti ke depannya kalau ada pemilu nggak kepilih lagi. Kalau bapak-bapak ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa kepilih lagi tanpa embel-embel yang lain ya. Jadi perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dulu kita desain TPID dan TPI, Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Pak? Karena waktu itu kan Bank Sentral sama pemerintah terpisahkan. Bank Sentral kebijakannya adalah inflation targeting regime. Jadi bunga dikendalikan sesuai dengan inflasi atau bunga untuk mengendalikan inflasi. Biasanya sih bunganya berapa persen di atas inflasi. Jadi kalau inflasinya misalnya 7, dia bunga acuannya bisa 8 atau lebih sedikit. Itu bunga acuan. Bunga pinjamannya lebih tinggi lagi. Jadi waktu itu ditargetkan mengendalikan inflasi serendah mungkin supaya BI bisa menurunkan bunga ke level rendah. Akibatnya bunga pinjaman harusnya pelan-pelan turun juga. Itu akan mendorong perekonomian. Kenapa? Karena pemerintah waktu itu nggak bisa mengendalikan bank sentral. Jadi cara kita mengendalikan bank sentral adalah mengendalikan inflasi ini.
Kalau inflasi bisa terus-terusan 2,5, BI harus dipaksa, pelan-pelan akan bisa dipaksa menurunkan bunga acuannya ke 3,5. Harusnya bunga pinjaman juga turun mungkin ke 7 atau lebih rendah lagi. Kalau itu yang terjadi maka ekonomi kita bisa tumbuh lebih cepat lagi atau paling nggak bisa bersaing dengan negara lain, karena di Malaysia bunga pinjaman paling 5%. Kalau di sini ketinggian ya perusahaan kita kalah bersaing. Jadi di sinilah pentingnya pengendalian inflasi. Selain tadi harga, perut dan lain-lain, tapi kita ingin meningkatkan daya saing ekonomi kita dibanding dengan ekonomi negara-negara tetangga kita. Jadi TPID itu seperti nggak penting, tapi sebenarnya amat penting sekali.